komandan saya begitu upacara serah terima mengatakan, itu tiru Kolonel Gunadi. Dia kerja di sini 2,5 bulan. Tapi apa yang dia kerjakan sama dengan dikerjakan orang lain 1 tahun. Bintang 3 yang tidak bahagia juga banyak. Yang bintang-bintang begitu pensiun takut dikejar KPK, ya banyak gitu. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Alisna Purnawan from Zero to Hero. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa, yaitu Bapak Laksamana Madya Gunadi. Beliau asli dari Wonogiri. Selamat datang Pak Jenderal. Terima kasih Mas Esna. Terima kasih juga. Baik pemirsa, kita ingin menguak apa adanya. Nah, cerita dari Pak Jenderal Gunadi ini dalam menjalani kehidupan ini, yang kemudian hari ini beliau masih luar biasa semangatnya dan masih bisa terus beraktivitas. Nah, beliau seorang jenderal yang sangat egaliter. Nah, Pak Jenderal, kita ini pengen mendapatkan informasi yang mendalam, apa adanya ini. Jadi Pak Jenderal ini, Pak Gunadi ini asalnya dari mana, Pak? Terus kemudian boleh diceritakan latar belakangnya. Kenapa Bapak kemudian bisa aktif di bisa jadi bintang 3 ini? Bagaimana ceritanya ini? Semangatnya seperti apa nih, Pak? Ya, maksudnya pertama kali ya terima kasih lah kita diberi kesempatan untuk ngobrol. Saya kira saya udah lama gak ketemu. Saya ketemu Mas Lesa mungkin mulai 10 tahun yang lalu kira-kira ya. Lebih 10 tahun. Saya tahu dulu begitu ketemu, wah ini enak nih diajak bicara, luwes, dan ternyata kreatif juga nih. Terima kasih, Pak. Ya, jadi saya kalau lahir di kampung, bukan kampung, di desa terpencil banget, namanya Desa Selorejo di Kecamatan Girimarto, itu di lereng Gunung Lawu, nggak ada listrik, nggak ada aspal, nggak ada air pam waktu lahir. Jadi ya udah orang desa banget gitu lah. Desa, Pak. Desa banget. Jadi Bapak dulu aslinya Wonogiri ya? Betul. Kalau SD, SMP-nya di sana, Pak, di Wonogiri? Saya SD di desa. Kemudian karena tidak ada SMP, maka saya ambil SMP di Wonogiri. Tapi ada cerita sehingga saya SMA-nya tidak di Wonogiri. Saya SMA ke Bandung. Nah, itu ceritanya adalah karena saya waktu mau lulus SD ditanya oleh orang tua, Bapak, "Woi, nanti kalau kamu gede mau jadi apa?" gitu. Kalau anak desa itu dulu taunya cuma dokter sama insinyur, itu profesi yang kita banggakan gitu. Yang tahu. Maka saya bilang, Pak, mau jadi insinyur. Gitu. Lah Bapak ini orang desa juga, taunya kalau insinyur ya lulusan ITB. Ya udah SMA Bandung aja. Gitu. Langsung tanya taruh di Bandung untuk ambil SMA. Cuma sayangnya orang tua pensiun saat saya kelas 2 SMA. Saya pikir kalau saya kuliah, sopo sing biayai gitu. Makanya cari alternatif. Alternatifnya apa sih nggak bayar? Ya mlebu tentara wae. Tapi kalau saudara berapa, Pak Jenderal dari Wonogiri itu? Saya 8 bersaudara, laki 4, perempuan 4. Yang laki 3 masuk tentara. Yang pertama angkatan darat, pernah jadi Pangdam di Jawa Tengah. Pernah Pangdam? Ya. Yang adiknya angkatan udara, itu jenderal juga di Kementerian Pertahanan. Lah, darat sudah, udara sudah, saya ambil angkatan laut saja. Berarti ini bapaknya termasuk hebat, orang tua, karena punya kekuatan darat, udara, dan laut. Ya, alhamdulillah. Kalau SMP-nya di mana, Pak?
SMP 1. SMP 1 Wonogiri ya. Tapi artinya bahwa semangat yang luar biasa ya dari orang tua, terus kemudian Pak Jenderal sendiri juga semangat lah. Artinya gini Mas, ya saya itu ingat betul kata-kata sakti dari ibu saya waktu kecil, lebih dari 60 tahun yang lalu. Beliau mengatakan, kita ini nggak punya sawah. Bapak saya guru. Jadi kamu harus sekolah. Kalau nggak sekolah mau jadi apa? Mau jadi di kampung ini petani, nggak punya sawah, nggak punya ladang. Ini yang mendorong saya untuk saya harus sekolah. Jadi saya ingat betul kata-kata itu sampai sekarang pun saya selalu terngiang-ngiang. Iya, kalau saya dulu nggak ikut atau nggak nurut sama nasihatnya ibu, barangkali saya nggak jadi seperti ini. Nggak bisa jadi bintang 3 ya? Alhamdulillah. Tapi Mas, tidak mudah saya kira. Pripun, Pak? Nggak mudahnya gimana? Mudah. Ya saya kira cari bintang kan ya pasti nggak mudah gitu. Tetapi alhamdulillah saya mungkin ya di Wonogiri bintang 3 ya pertama kali lah. Pertama kali ya? Pertama kali. Memang ada. Angkatan berapa, Pak? Saya 76 lulus. Bahkan orang Wonogiri ini jelek-jelek ya di angkatan saya. Satu angkatan di AAL, saya juga bintang 3 yang pertama, dan hanya 2 selain saya. Jadi ya tidak mudah, tetapi sekali lagi bahwa kita ini orang desa, sudah biasa sengsara, itu ya kita dihadapkan kepada permasalahan, dihadapkan dengan apapun, saya kira kita tetap tangguh, dan ini yang membawa kita bisa lebih mampu daripada teman-teman saya yang lain. Saya kira itu mungkin saya cerita yang lain. Nah, kalau ini kita pengen tadi sejarah kehidupannya, ada pesan-pesan dari ibu yang begitu mendalam, yang sampai hari ini menjadikan Pak Gunadi ini terus tumbuhkan begitu. Biarpun sudah saat ini tapi masih ingat kan begitu. Nah, terkait dengan Pak Jenderal, waktu menjadi TNI Angkatan Laut. Nah, ini sudah apa aja yang sudah dilakukan di TNI? Prestasinya atau kebanggaannya menjadi prajurit? Iya Mas. Saya diminta Mas Lesna untuk bicara di sini. Sebetulnya saya ragu-ragu. Saya ini nggak pantas gitu. Judulnya saja From Zero to Hero. Di mana saya mau cerita gitu? Saya bukan hero. Saya hero untuk istri saya, untuk anak saya, untuk cucu saya. Tapi untuk yang lain saya belum apa-apa. Nah, inilah Pak, yang kita kuat di sini adalah orang-orang hebat. Dari yang tidak apa-apa menjadi apa-apa. Kebermanfaatan diri, keluarga, dan orang sekitar. Itu Pak, yang kemudian kita ingin kuat sebenarnya, kan gitu. Iya, kalau from zero-nya saya sudah ceritalah. Memang saya juga dari zero. Kecil saya, sekali lagi di desa, orang tidak akan melihat ini nanti jadi apa gedenya. Pasti tidak mengira gitu. Tidak terbayangkan. Tidak akan terbayangkan. Tetapi walaupun saya anak desa, didorong oleh orang tua, saya punya cita-cita tinggi. Dan itulah yang menjadikan saya sampai di sini. Saya bawa terus cita-cita saya ini, dan bahkan saya kembangkan sehingga saya punya satu kebiasaan. Kebiasaan saya adalah untuk bisa mencapai cita-cita, tentu kita harus selain usaha bikin rencana. Jadi saya dalam kehidupan isinya rencana. Dari awal tadi saya bilang, saya kepingin jadi insinyur. Kemudian tidak jadi kuliah di ITB. Saya cari angkatan apa yang punya core teknik. Saya pilih angkatan laut. Akhirnya saya jadi
perwira teknik. Ya setingkat dengan sarjana teknik. Okay. Kemudian saya masuk ke kapal, jadi perwira teknik kapal. Di situ rencana itu jalan lagi. Begitu saya hidup di kapal, waduh, ini kalau jauh sekali. Ini baru umur 22 nih, baru lulus nih. Kalau saya pensiun dari kapal, terus saya jadi apa? Nanti saya di kru kapal lagi, nggak pernah pulang ke luar negeri terus. Saya harus pindah dari kapal. Itu bagaimana caranya? Saya cari mana yang bisa pindah-pindah. Saya daftar jadi penerbang angkatan laut. Mungkin jarang yang berpikir kok angkatan laut ada penerbangnya. Memang kita punya pesawat. Di penerbangan wah nyaman sekali dibandingkan di kapal. Di kapal kampul-kampul seminggu. Kadang-kadang kalau ombak besar nggak makan ini gitu. Nanti turun ya dikasih B1 jalan-jalan. Kalau di penerbangan tidak, kita kerjanya enak. Maaf, duitnya juga lebih banyak. Nah, ini berarti ya bisa nyopir motor mabur. Ya pasti loh. Tapi juga saya tidak mau berada di zona nyaman terlalu lama. Kenapa? Di penerbangan ini senior saya banyak. Okay. Kalau saya terus-terusan di sini, barangkali saya pensiun pangkat kolonel ini. Saya harus keluar cepat. Orang heran, kamu di sini enak banget, kenapa keluar? Saya harus keluar. Jadi umur-umur kira-kira 25, saya pikir saya harus keluar dari penerbangan. Gimana caranya? Karena tidak mudah untuk keluar. Cari akal. Saya aja. Ngembangkan cita-cita dulu. Saya mau kuliah di luar negeri. Caranya macam-macam. Udah bolak-balik dimarahi sama komandan. Ngapain kamu? Ngapain? Saya cuma call komandan. Kalau anak buahnya pintar seneng nggak? Ya senang. Saya tolong diizinkan untuk kuliah di luar negeri. Ini from zero to hero. Ini orang Wonogiri yang bisa kuliah di luar negeri. Saya kuliah di luar negeri. Di situ berpikir lagi, wah ini kalau yang di luar negeri cuma saya sendiri kan nggak enak. Anak-anak saya harus sekolah di luar negeri. Cari lagi, usahakan, rencanakan gimana saya bisa keluar negeri dengan keluarga. Okay. Akhirnya saya masuk menjadi atase pertahanan. Saya dulu di Sri Lanka, di Colombo. Sri Lanka. Iya. Inilah kesempatan bawa istri, bawa anak sekolah di luar negeri. Tapi jalannya tidak mudah, terus enak aja jadi atase pertahanan, enak banget digaji $. Mobil dinas satunya Mercy E-Class, satunya Jeep Pajero. Bukan Pajero, yang Pajero Sport loh ya. Pajero yang zaman dulu loh ya. Kayak Land Cruiser. Iya, betul. Enak banget. Enak, orang melihatnya enak. Usaha saya nggak gampang ini. Nah, di situ udah lanjut lagi, pokoknya perencanaan. Habis ini saya kemana? Saya harus jadi jenderal. Itu waktu jadi atase masih kolonel. Iya. Kolonel. Ini terus ini perencanaannya. Udah enggak. Kalau istri anak-anak bilang, ini otaknya bikin program rencana. Iya. Karena apa? Hidup ini kalau menurut saya, kalau nggak terencana, itu nggak jelas arah hidup kita. Misalnya kita ini dari sini mau ke Monas, kan harus direncanakan. Betul. Kapan saya berangkat? Apa pagi macet? Apa siang nanti kelamaan? Apa ini? Terus naik apa? Mau naik mobil? Naik kendaraan umum? Naik apa? Kemudian lewat mana? Dan lain sebagainya. Itu harus direncanakan supaya nyampe sana pas. Kalau enggak direncanakan, nanti enggak kar-koran di jalan. Tapi harus sesuai dengan keadaan. Artinya, kalau mobil kita plat genap, sana pas ganjil, ya jangan dekat. Kalau kita belum punya mobil, ya bagaimana caranya?
Jadi semua dipertimbangkan untuk bisa sampai ke tujuan dengan paling enak, paling pas, paling berhasil. Ini pikiran saya cuma setiap saat rencana gitu. Dari situ saya pikir 90% dari apa yang saya rencanakan itu alhamdulillah diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Mulai dari awal pengen jadi insinyur, pengen sekolah di luar, pengen anak-anak ikut sekolah di luar, pengen macam-macam. Jadi ya alhamdulillah sekali lagi bahwa dengan kita merencanakan setiap saat dan tentu saya dengan usaha, dengan melihat kepada situasi, mestinya kita bisa diberikan hasil yang terbaik. Nah, inilah ternyata bahwa kehidupan ini perlu rencana dan mengafirmasi. Ini bukti nyata bahwa mengafirmasi kehidupan ini, bahwa kita mau bagaimana, seperti apa, itu selalu dipikirkan. Nah, kemudian bisa terrealisasi seperti Pak Gunadi ini yang tadinya pengen keluarganya bisa keluar negeri, akhirnya bisa juga menjadi seorang atase di Sri Lanka. Ini kan cukup menarik, Pak. Jabatan yang sangat prestis sebenarnya kan gitu. Nah, itu masih sebagai perwira menengah ya Pak ya? Betul. Nah, terus kemudian proses bagaimana Bapak punya perencanaan kok pengen jadi perwira tinggi? Ya, bagaimanapun kalau tentara cita-cita pasti iya. Pengen jadi perwira tinggi. Saya dulu cita-cita saya cuma bintang 2. Bintang 2 cita-citanya. Ya. Saya sudah urut. Jadi dengan sekali lagi dengan apa yang saya miliki, dengan situasi, kondisi, kayaknya saya akan jadi Danseskowal. Kayaknya saya akan menjadi Asrena Kasal. Kayaknya saya pensiun nanti kalau tidak di Asrenum Panglima TNI, saya di Dirjen Perencanaan Pertahanan. Itu saya lewati semua. Saya pada waktu masih sekolah di Seskowal, itu masih di Kebayoran? Iya, Mayor. Saya udah bilang, di situ ada tugu yang isinya adalah yang kalau ada tulisan-tulisan dari mantan komandan itu kalau setiap ada mantan komandan yang ganti, dia nulis gitu. Saya bilang quote-nya ya, quote-nya. Iya. Saya suatu ketika ada komandan ganti nulis di situ, saya bilang ke yang lain, satu ketika saya akan nulis di situ. Dan itu dari mayor ke bintang 2 itu berapa belas tahun itu. Tapi saya sudah sampaikan, saya akan nulis di situ. Dan di situ ngomong ya? Dan situ, di depan tubuh itu. Setelah itu saya betul-betul masuk di Asrena Kasal. Kenapa? Ya memang Asrena itu kan asisten perencanaan. Barangkali orang tahu, pejabat senior-senior tahu. Ini tukang otaknya itu isinya cuma rencana-rencana. Saya dijadikan asisten perencanaan. Dari situ, setelah itu saya jadi Asrenum, asisten perencanaan umum Panglima TNI, atau di Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan, itu yang kira-kira pensiun saya di situ. Ternyata betul, saya ditaruh di situ. Tapi alhamdulillah masih diberikan satu tambahan bintang. Setelah itu masih tambah satu lagi. Ini yang tidak saya bayangkan saya bisa sampai ke sana. Nah, ini kan cukup menarik, Pak. Jadi afirmasi perencanaan dalam kehidupan ini boleh disedikit, Pak. Pesannya terhadap teman-teman yang katakanlah masih meniti karirnya di dunia militer ini supaya ben runut karirnya itu. Iya. Ya kalau secara umum yang bisa juga dipakai di mana saja, termasuk di militer. Yang jelas kita ini ya sekali lagi harus punya rencana tadi. Harus punya rencana. Rencana yang diperhitungkan dengan situasi kondisi, diimbangi dengan usaha, insya Allah kita bisa dapatkan apa yang kita rencanakan. Tapi harus logis. Rencana yang realistis.
Kemudian yang kedua adalah selalu bersyukur, jelas. Selalu bersyukur. Kita hidup ini tidak selalu di atas. Dan itu saya udah ingat betul bahwa apapun kita, dimanapun kondisinya, kita harus bersyukur. Kita masih bisa lihat ke bawah, masih banyak yang kurang beruntung daripada kita. Kalau kita ngelihatnya ke atas terus ya sakit gitu, sakit. Di manapun dalam keadaan yang tidak enak pun kita wajib bersyukur. Khusus di tentara, saya punya satu kata apa ya? Kalau dibilang kata mutiara mungkin tidak. Nilai-nilai kehidupan. Karena anunya jelek sekali. Kata-kata kehidupan lah, Pak. Katanya kalimatnya jelek, tapi selalu itu sampaikan kepada adik-adik saya di TNI. Bunyinya jelek sekali. Apa? Apabila pemerkosaan tidak bisa dihindari, maka nikmatilah. Jangan diartikan secara harfiah. Tetapi kita diperkosa itu bukan diperkosa sama apa. Kita diperkosa oleh keadaan. Kita lagi COVID begini, kerjaan kita nggak melancar. Ini diperkosa. Tapi apapun kita harus nikmati. Kalau kita tidak menikmati keadaan, kita bunek pikiran kita, nggak bisa mikir apa-apa. Tetapi kalau kita bisa menikmati, kita masih jernih pikiran kita bisa mencari jalan keluar yang lain. Kalimatnya jelek, tetapi justru itu yang saya selalu sampaikan kepada adik-adik. Kenapa? Kalau di TNI, kita kadang-kadang kan tahu dapat jabatan jelek. Waduh, kita ini kan pengennya di sana gitu. Kenapa dapat sini? Tapi saya selalu ingat itu. Saya dimanapun, saya selalu menikmati tempat itu. Dan itu sudah terbukti bahwa dengan menikmati, kita bisa berbuat terbaik untuk di jabatan itu. Saya pernah 3 kali turun grade. Turun grade? Iya. Misalnya, saya sudah kolonel 3 kali. Harusnya saya di bintang. Harusnya sudah naik bintang. Normalnya. Tetapi ternyata saya jadi kolonel yang levelnya masih di bawah dari yang saya tempati. Tetapi apakah itu kemudian saya jadi bagaimana? Enggak. Saya nikmati. Kenapa? Loh, jabatan ini kan kerjaannya lebih ringan. Lah saya ini udah lebih mampu. Sehingga kerjaan yang saya hadapi ini itu terlaksana jauh lebih baik. Karena saya lebih ngerti, lebih mampu dari ini. Lebih mudah. Betul. Oleh sebab itu sebentar saya dipanggil. Udah naik. Yang lain. Nah, itu tidak sekali. 3 kali dan sampai suatu ketika saya dipanggil oleh senior juga. Saya kolonel. Saya dipanggil oleh bintang 2. Dik, kamu kenapa dikasih jabatan itu? Kan kamu harusnya udah naik bintang. Saya bilang, Pak, saya sangat menikmati jabatan ini. Loh, kamu tuh nggak sedih atau nggak? Tidak, Pak. Tidak. Akhirnya saya cuma 2,5 bulan lewat situ. Bos saya, komandan saya, begitu upacara serah terima, mengatakan, itu tiru Kolonel Gunadi. Dia kerja di sini 2,5 bulan. Tapi apa yang dia kerjakan sama dengan dikerjakan orang lain 1 tahun. Kenapa? Karena saya udah lebih menguasai. Sehingga di tempatan di situ saya betul-betul saya menikmati, sehingga kerjaan menjadi lebih lancar daripada saya tidak menikmati, gerundelan, sakit hati, enggak kerja apa-apa, malah dinilai jelek. Kan itu. Betul. Inilah pesan kehidupan, salah satu pesan kehidupannya Pak Gunadi, yaitu apabila kita tidak bisa menghindari pemerkosaan, maka nikmatilah. Artinya bahwa sabar itu menjadi kunci utama dalam menjalani semua proses kehidupan ini. Maka dengan sabar itu, maka akan menjadikan keberhasilan yang itu di luar harapan dan ekspektasi kita. Maka bersabarlah,
dengan pekerjaan profesi apapun saat ini yang ada. Kira-kira begitu Pak Jenderal. Ya? Nah, Pak Jenderal, ini kalau tadi kita sudah banyak mendengar cerita apa adanya dari Pak Jenderal nih. Kalau boleh diinformasikan Pak Jenderal ini punya generasi berapa banyak nih Pak Jenderal? Dan apakah ada yang kemudian mengikuti jejak Pak Jenderal menjadi angkatan laut kan begitu? Iya, saya punya anak 2, 1 laki, 1 perempuan. Yang laki memang kita harapkan ikut, tapi ternyata tidak mau. Dan pilihannya benar. Kalau jadi tentara, aduh susah sekali. Dia sekarang usaha dan alhamdulillah dengan itu ya lebih pinter daripada bapaknya gitu. Jadi memilih hidup sendiri, Pak. Betul. Ya. Yang anak kedua perempuan, suaminya juga sempat bukan tentara, di PNS. Anak saya juga PNS. Dua-duanya lulusan S2-nya dari luar. Kalau anak saya yang laki karena sambil kerja, S2-nya dia ambil di dalam negeri. Cucu banyak, 7. Cucu sudah 7. Nah, ini luar biasa. Maka kehidupan ini kalau belumnya cucu belum lengkap katanya. Ini Pak Jenderal, ini sebelum kita pada sesi akhir nih. Iya. Pak Jenderal ini kok kelihatannya kayak awet enom terus. Ini jamune apa atau jamune siapa nih Pak Jenderal? Ya selain bersyukur, saya kira ojo kagetan. Kita punya falsafah di Jawa ini, ojo kagetan. Saya jadi bintang 2. Kadang-kadang saya nyopir sendiri ke kantor. Aneh gitu. Okay. Saya jadi bintang 3. Saya masih keluyuran di pasar pakai celana pendek, pakai sandal jepit. Nggak ada. Sekarang saya di rumah, babat rumput. Itu saya kerjakan sendiri. Kita ini siapa sih? Saya bergaul dengan tukang sayur, dengan tukang, udah biasa, nggak ada anehnya gitu. Karena itulah yang membuat saya menjadi apa sih? Nggak ada beban sama sekali. Nggak ada beban. Ya mungkin kalau dianggap ya masih kelihatan muda, ya itu nggak ada beban. Ini masih kelihatan muda betul Pak. Jadi kayak udah pensiun sudah beberapa waktu ya, tapi masih seger terus itu loh. Jamune kayak ya pensiun apa atau jamune siapa? Pensiun baru 11 tahun. Tapi selain itu juga saya pensiun tidak nganggur karena saya juga masih terus berkarya. Rencana tadi terus. Iya. Saya pernah di komisaris Pelindo Jakarta, Pelindo 2. Kalau komisaris saya kira sekarang masih beberapa. Saya masih ketua yayasan di Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut. Ya. Saya pernah jadi presiden direktur salah satu perusahaan PMA. Jadi ya supaya nggak nganggur. Dan itu ya membuat kita happy. Menurut saya Pak Jenderal, ini yang bikin awet muda itu karena selalu dampingi ibu kemana-mana. Kemesraan teman hidup yang terus mendampingi. Nah ini saya lihat tadi Pak Jenderal berdua juga kan. Oh itu salah satu pesan kehidupan bahwa ketika nanti sudah senior, katakanlah sudah purna, itu dengan keluarga itu tetap menyatu. Harus. Keharmonisan. Bagaimanapun kita ini hidup mulai muda, 27 tahun, sampai sekarang udah berapa, 41 tahun, dan mudah-mudahan dengan sampai kapanpun kita bisa runtang-runtung. Ini yang membuat juga, kata Mas Ismail, kita seneng terus, kita bisa awet muda, mudah-mudahan. Amin. Baik pemirsa, kita pada sesi terakhir ini kita ingin mendapatkan pesan kehidupan betul-betul dari Pak Jenderal Gunadi ini, supaya bisa menginspirasi kita from zero to hero di jejaring hebat untuk manfaat ini, betul-betul kemudian bisa kita aplikasikan bahwa sukses kita ini juga karena diri kita, bukan karena orang lain. Dalam artian dorongan mentalitas ini jauh yang lebih penting. Pak Jenderal, boleh disampaikan pesan kehidupan terutama diri kita sendiri supaya mendorong supaya anak-anak muda ya yang karirnya masih di bawah dan sebagainya ini terus tumbuh. Ya. Gini Mas, saya lihat ini from zero
itu hero. Ini sebaiknya, seharusnya dimasukkan ke dalam hati semua orang, terutama generasi muda. Ambil nilai hakiki dari ini. Tidak ada orang yang hebat itu langsung hebat, enggak. Banyak sekali yang dari nol menjadi hebat. Saya ambil contoh sajalah. Tahun 60-an, RRC, Cina, itu melaratnya bukan main. Di sana itu kebanyakan gurun pasir. Gurun pasir. Petani itu kalau kerja seharian, karena tanah itu harus dipukuli dulu. Dipukuli dulu, kemudian disiram, baru bisa ditanami. Sehingga namanya petani kerjanya ya seharian. Itu membuat etos kerja orang-orang China itu luar biasa. Maka itu dari dia tahun 60-an melarat seperti itu. Dulu kelaparan tuh di mana-mana di China. Sekarang kita lihat, dia menguasai ekonomi dunia, dia menguasai teknologi dunia, dia menguasai militer dunia. Jadi kalau kita sekarang itu masih berada di posisi zero atau mendekati zero, jangan khawatir. Jangan khawatir. Justru itu menjadi motivasi dan menjadi kekuatan kita untuk kita bisa bersaing dengan yang lain. Itu satu. Kemudian, kalau pesan yang lain, yang terutama yang di PNS, yang di TNI, rencanakan pensiun sejak umur 25 tahun. Aneh. Saya di kapal dulu, umur 22 tahun, baca buku, bahasa Inggris, saya lupa buku apa. Rencanakan pensiun sejak umur 25 tahun, itu bahasa Inggris. Saya pikir, 25 tahun itu baru mulai kerja. Masa sudah mikir pensiun? Iya. Kalau saya tidak ingat ini, dan saya ingat terus-terusan, maka saya tidak akan bisa pensiun dengan bahagia. Bahagia bukan karena banyak duit, tetapi banyak faktor. Karena kita bisa masih tetap punya kegiatan, masih punya teman, masih punya sehat, walaupun ya satu lagi masih punya duit gitu ya. Kalau enggak kan susah. Nah, jadi itu semua direncanakan. Mungkin pendengar berpikir, Bapak sih bintang 3 jenderal, bisa ngomong seperti itu. Tidak. Saya merencanakan semua ini. Tidak ujuk-ujuk jadi bintang 3. Bintang 3 yang tidak bahagia juga banyak. Yang bintang-bintang begitu pensiun takut dikejar KPK, ya banyak gitu. Nah, untuk itulah rencanakan pensiun itu sejak awal. Karena tidak bisa dadakan. Tidak bisa dadakan. Saya kira itu Mas Krisna. Saya bukan siapa-siapa, tetapi saya bahagia sekali bisa share yang sedikit ini untuk terutama untuk generasi yang lebih muda. Jangan khawatir bahwa dari zero bisa menjadi hero. Baik, terima kasih Pak Jenderal Gunadi. Baik pemirsa, inilah pesan-pesan kehidupan dari Pak Jenderal Gunadi bahwa pensiun itu perlu direncanakan, hidup perlu direncanakan agar kemudian ketika nanti kita sudah tidak bisa produktif kembali, tidak bisa dalam artian produktif fisik, tetapi juga masih produktif kehidupan yang lainnya. Yaitulah yang menjadikan kita terus bisa awet muda seperti Pak Jenderal ini, bisa nyopir dewe kemana-mana berdua. Kalau nyopirnya biasa itu udah umum, tapi ini nyopirnya luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena cuma 2 pintu. Nah, inilah satu motivasi kehidupan yang kemudian perlu kita pikirkan dan upayakan supaya kemudian kita pensiun itu punya kehidupan yang lebih baik. Baik pemirsa, cukup di sini obrolan kita yang apa adanya From Zero to Hero dari Pak Jenderal Gunadi, seorang laksamana madya yang betul-betul egaliter, mau serabung, mau gabung dengan siapapun, dan inilah perlu kita contoh. Baik, sampai berjumpa lagi di From Zero to Hero FZTH Channel, jejaring hebat untuk manfaat.